atau misal masuk ke kamar atau keluar aja dulu gitu. Jadi dikondisikan ruangan atau tempat yang buat anak belajar konsentrasi itu tuh benar-benar kondusif gitu. Itu dulu aja. Halo, balik lagi bersama Kak Dini. Oke, kali ini Kak Dini mau membahas tentang menyimak, gitu kan. Pentingnya menyimak dan ya dari menyimak dia akan melakukan apa yang kita maksud gitu, memahami yang kita maksud, lebih tepatnya begitu. Nah, oke, pertama-tama kan sebelumnya saya membahas tentang mengungkapkan perasaan, ya kan, mengungkapkan perasaan, terus habis itu melabel. Nah, dari situ dua itu nanti juga bisa menyambung dengan ini. Kenapa? Nah, misal kalau dia menyimak, kita bilang Jono, contohnya Jono terus ya, nggak apa-apa lah ya, Jono aja gampang. Nah, Jono, ayo coba di mobilnya dijalankan. Akhirnya dia menjalankan. Nah, kalau anak tidak menyimak, ya dia terserah mau dia gini-ginikan, mau dia gerakan rodanya, atau ya dia cuman gini-gini aja, atau misal di dalamnya ini gini aja deh. Nih, gampangnya. Ayo, itu diambil yang di dalam. Mengambil tuh. Mengambil. Itu kalau anak yang menyimak gitu kan. Akhirnya diambil. Ayo dimasukkan lewat dari sini gitu kan ya. Dimasukkan ya. Sekarang ambil yang gambarnya kelinci gitu. Nah, dia bisa nih ngambil yang kelinci. Kan di sini ada kayak nih. Kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, nih. Ada bentuk kelinci, segitiga, bintang, terus ada bentuk-bentuk lainnya. Misal kita kasih segitiga dan bintang aja dulu ya, biar nggak usah banyak-banyak. Intinya kan sama. Segitiga dan bintang. Nah, dari sini, misal kita bilang, ayo masukkan yang segitiga. Nah, kalau anak, ini ceritanya anak sudah tahu nih, segitiga mana, bintang yang mana gitu. Jadi sudah paham lah untuk melabelnya. Gitu. Ayo masukkan segitiga gitu. Nah, kalau dia menyimak, dia pasti ngambilnya segitiga. Tapi kalau dia tidak menyimak, ya jelas dia tidak melakukan hal yang kita mau. Yang tidak kita instruksikan gitu. Nah, seperti misal akhirnya dia ngambilnya bintang, semaunya sendiri lah intinya. Maunya bintang, dimasukin bintang. Atau jadinya malah main ini, kereta-keretanya yang dimainin, dijalanin gitu. Atau dia menyuarakan, ya pokoknya intinya yang tidak seharusnya dia lakukan. Nah, dari situ gimana sih supaya anak itu mau menyimak gitu kan. Urutannya apa sih Miss Dini, Kak Dini gitu kan. Urutannya adalah konsentrasi. Jadi anak itu harus belajar untuk konsentrasi. Terus menyelesaikan ini juga menyelesaikan suatu permainan gitu. Misalnya kita lagi main kereta-keretaan nih gitu. Kita usahakan semua selesai. Atau hal yang banyak gitu. Sebentar saya ambilkan ya. Nah, seperti ini. Kalau ini saya sih ini bisa saya buat untuk bermain konsentrasi gitu. Jadi anak-anak itu saya ajarkan untuk bermain ini yang dimana isinya tuh gampang, instruksinya mudah, tapi tidak semua anak bisa melakukan gitu. Misalnya 10 kali deh, nggak usah lama-lama. Belum tentu anak itu ayo pasang gitu kan. Pasang. Belum tentu anak itu langsung memasang. Pasang. Bisa jadi dia cuma 2 langsung pergi. Minta main yang lain, jalan, kabur dari kursi gitu kan. Ada aja lah pokoknya ya. Atau malah mainan ini, kan ini banyak ya. Kadang itu dimainin gini. Itu untuk anak-anak yang tidak menyimak gitu kan. Nah, tapi kalau anak sudah menyimak, jelas dia bisa sampai banyak.
banyak, dan dia betah gitu loh, betah terhadap ini. Nah, tapi ya balik lagi, kalau kita terlalu fokus pada astagfirullahaladzim, kalau kita fokus pada ini dan terlalu banyak, anak itu juga bosen, karena ini kan cuma dipasang-pasang aja ya. Itu instruksi yang mudah gitu. Nah, susahnya nanti kalau anak sudah bisa mulai, oh dia sudah bisa nih masang 10 misalnya, 10 hal gitu. Nah, dari situ kita bisa kembangkan gitu. Misal ambil yang warna, ini kan ada warna biru, hijau, kuning, merah, oranye gitu ya. Nah, bisa nih kita bilang, ambil yang warna hijau dan biru. Atau satu aja dulu deh, warna hijau gitu. Akhirnya dia ngambil warna hijau. Lagi, sekarang ambil yang warna biru. Ini biru. Nah, karena ini banyak, ini namanya apa ya, kalau banyak ini tuh mendistrakkan. Jadi misalnya kita perintahnya ngambil warna hijau, tapi di sini ada banyak warna selain warna hijau. Nah, itu akan mendistrak anak. Nah, dari situ kita tahu anak ini konsentrasi nggak ya, menyimak nggak ya gitu kan. Nah, kalau anak yang menyimak, itu pasti dia ngambil yang hijau. Kalau yang enggak, itu berarti dia tidak konsentrasi. Nah, tipsnya untuk belajar pelan-pelan dulu supaya tidak langsung banyak gini ya gitu. Ini ekstrimnya aja biar nggak susah bawanya. Nah, kita bisa dengan gini aja. Ini kita bawa, jangan dikasihkan ke anaknya. Terus kita langsung gini. Ambil, nih ya, misal hijau. Kita perintahnya ambil warna hijau. Nah, kita langsung di depannya dia, langsung bilang, ambil warna hijau. Akhirnya dia bisa ngambil warna hijau. Dan terus lagi, ambil, kita jangan lupa untuk dirubah posisinya. Misal tadi di sebelah kanan, sekarang dirubah ke sebelah kiri. Nah, dari sini kita buka lagi. Kita rubah, ambil hijau. Oke, dia ambil hijau. Terus jangan lupa kata-katanya sih, itu juga bisa dirubah. Misalnya coba ayo ambil warna hijau. Ambil warna hijau gitu. Nadanya itu juga mungkin boleh dirubah. Akhirnya dia ngambil warna hijau. Dah, dari situ misal 5 kali dulu deh gitu kan. Sudah. Dari situ sudah kita bisa kasih reward, kita bisa ajak main yang lain gitu. Atau dengan hal-hal yang apa itu namanya? Mainan yang sama-sama memicu konsentrasinya gitu. Bisa jadi puzzle atau belajar ngecat sih, sebenarnya itu juga bisa. Misal dia sukanya mewarnai gitu kan. Terus kita kasih tuh gambar kecil. Nah, itu harus mewarnai sampai tuntas, sampai selesai gitu. Nah, dari situ akhirnya dia terbiasa, oh aku harus mengerjakan ini, tidak boleh terdistrak. Kalau dia terdistrak itu pasti nanti diajak lagi buat ngewarnai lagi, mencocokkan lagi, melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau gitu. Menyelesaikan suatu tugas itu tuh nanti akan berlanjut gitu. Maksudnya mengikuti gitu, dari konsentrasi itu lagi, balik lagi. Nah, ya gimana sih caranya melatih konsentrasi itu tadi? Ya dengan cara hal-hal yang menyenangkan, jelas karena anak-anak ya gitu. Terus juga apa ya? Kalau bisa, kalau memang anaknya itu mudah terdistraksi hal-hal yang di luar gitu ya, seperti TV atau orang berbicara atau misalnya ya pokoknya mama sedang memasak yang sangat kencang dan itu membuat dia terdistraksi, mungkin kita bisa mencari suatu tempat di pojokan gitu. Kalau memang ruangannya kecil, mungkin bisa dengan kita bisa membuat schedule. Di jam segini kita tidak boleh melakukan apapun. Jadi nggak usah nonton TV, masaknya udah harus selesai. Ya pokoknya kita diam aja sudah. Atau misal masuk ke kamar atau keluar aja dulu gitu. Jadi dikondisikan ruangan atau tempat yang buat anak belajar konsentrasi itu tuh benar-benar kondusif gitu. Itu dulu aja. Kalau memang susah ya itu tadi yang saya sudah bilang, bikin schedule gitu. Kapan harus berhenti, kapan bisa dilanjut kegiatannya gitu. Nah, dari situ kita bisa nih sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit aja.
itu untuk anak-anak yang gangguan konsentrasi ya, misal konsentrasinya pendek, terus habis itu mudah terdistraksi itu tadi. Nah, itu kita bisa memberikan distraktor atau hal yang mendistraksi dia itu sedikit demi sedikit gitu. Misal ya kayak tadi aja deh, ini tuh sebenarnya nggak, ruangan ini kan tidak mengganggu ya, tidak berisik, tidak tidak banyak mainan misalnya gitu. Nah, dari situ kita cuman mendistraksi ini aja. Kita mau mengajarkan hijau, tapi ini sudah menjadi distraksi bagi dia. Loh, ini kan bukan warna hijau gitu kan. Itu akan mendistraksi dia. Nah, dari situ kita bisa lihat konsentrasinya dia kemana. Kalau dia konsentrasinya dengan hal baru ini, dengan warna baru, dengan warna yang berbeda, ya berarti dia belum konsentrasi. Itu kita bisa bantu, jelas. Jangan langsung dilepas, pasti anak juga nggak paham maksudnya apa gitu. Nanti akan berkembang gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya yang saya mau bahas gitu kan. Jadi semangat untuk mengajarkan anak konsentrasi karena itu juga tidak mudah untuk dilakukan. Oke, sekian dari saya. Bye bye.